Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia yang mana dahulu pernah akan digantikan keberadaannya dari hati sanubari rakyat Indonesia oleh paham ideologi lain. Pancasila adalah pandangan hidup yang berketuhanan yang Maha Esa, yang artinya bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang wajib percaya dan menyembahnya. Pancasila menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, persatuan, kesatuan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Pancasila bersifat akomodatif dan menganut sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan kebijaksanaan musyawarah dan mufakat. Pancasila diamalkan melalui pembangunan nasional dalam 4 bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dengan mendalami nilai-nilai luhur Pancasila, tentu kita sadar dan yakin akan keunggulan Pancasila itu sendiri. Baiklah, setelah membahas mengenai pengertian Pancasila, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Pancasila pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 hingga 1950, periode 1950 hingga 1959, dan periode 1959 hingga 1966. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah atau inlander menjadi masyarakat merdeka. Pada periode 1945 hingga 1950. Pada masa ini, dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Pada masa ini, dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, sebab demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan. Kesimpulannya, walaupun konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensil, namun dalam praktek kenegaraan sistem presidensil tak dapat diwujudkan. Pada periode 1950 sampai 1959, walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Sistem pemerintahannya yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode 1950 hingga 1959. Pada tahun ini, sistem pemerintahan yang liberal sehingga lebih menekankan hak-hak individual. Lalu, anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Pada periode 1956 hingga 1965. Dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai pajak penilaian. Ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi, menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI.
Presiden Soekarno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan Ustek dan menyebarkan nasionalisme, agama, dan komunis. Adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan yang mendirikan negara dengan dasar Islam. Pancasila pada era Orde Baru. Insinyur Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam golongan dan ideologi termasuk komunis di bawah satu payung besar bernama Pancasila atau doktrin monopol. Sementara golongan anti-komunis mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan berpaham Pancasila yang lebih murni dengan menyingkirkan paham komunisme yang tidak bertuhan atau ateisme pada rezim Orde Baru. Hubungan yang tidak baik dengan Barat mulai diperbaiki. Hal itulah yang mendasari munculnya Orde Baru. Pancasila pada Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Peran Pancasila pada masa Orde Baru. Peran Pancasila pada masa Orde Baru. Pancasila merupakan dasar bagi suatu pemerintahan untuk menjalankan kuasa bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari Indonesia sebelum merdeka hingga pada masa sekarang ini. Setiap masa pemerintahan mempunyai penerapan Pancasila yang berbeda-beda, dimulai dari pengaruh Pancasila pada pengambilan keputusan hingga peran pemerintah dalam mengatur disiplin Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengatur disiplin Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Pancasila yang merupakan dasar negara dapat dijadikan landasan agar pemikiran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan dasar negara, sehingga dapat dijadikan landasan kuat pemerintah dalam pengambilan suatu keputusan kenegaraan agar tidak terdapat pro kontra yang besar bagi kehidupan kenegaraan. Pasca Orde Baru, mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan era reformasi. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa reformasi ini, sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu, era reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai era pasca Orde Baru. Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepasnya Timur Timur, transformasi dari Orde Baru ke era Reformasi berjalan relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal ini tak lepas dari peran Habibie yang berhasil meletakkan fondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan zaman. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, perkembangan GDP per kapita Indonesia. Yang kedua, sukses transmigrasi. Yang ketiga, sukses KB. Yang keempat, sukses memerangi buta huruf. Yang kelima, sukses swasembada pangan. Yang keenam, pengangguran minimum. Yang ketujuh, sukses repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Yang ketujuh, sukses gerakan wajib belajar. Yang kedelapan, sukses gerakan nasional orang tua asuh. Yang kesembilan, sukses keamanan dalam negeri. Yang kesepuluh, investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu Pancasila merupakan dasar bagi suatu pemerintahan untuk menjalankan kuasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengatur disiplin Pancasila bagi masyarakat Indonesia. Sehingga sebagai rakyat Indonesia yang baik, kita juga perlu melakukan pengawasan bagi pemerintah, apakah sesuai dengan dasar negara yang ditetapkan atau tidak.
Masa Orde Baru dapat dikatakan sebagai puncak diagung-agungkannya Pancasila. Pada kehidupan masyarakat, Pancasila merupakan hal positif yang dapat dijadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bernegara. Namun dalam beberapa penerapannya terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah.